that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you, or do I want the commitment? Do I like that you need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 1 akan menjelaskan makalah dengan judul Anatomi dan Fisiologi Sistem Integumen. Di sini saya Kulwatunisa NPM 190108-2006 sebagai pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh Novita Andriani sebagai pemateri kedua, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Susi Novitasari sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem integumen. Oke, seluruh tubuh manusia bagian terluar terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luar. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar keringat, dan reseptor saraf khusus. Kulit merupakan pelindung tubuh di mana setiap bagian tubuh luas dan tebalnya kulit berbeda. Kulit orang dewasa adalah sekitar 1,5 sampai 2 mili kuadrat, sedangkan tebalnya antara 1,5 sampai 5 mm, bergantung pada letak kulit, umur, jenis kelamin, suhu, dan keadaan gizi. Kulit paling tipis terdapat pada kelopak mata, penis, labium minor, dan bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat di telapak tangan dan kaki, punggung, bahu, serta bokong. Di sini selanjutnya saya akan membahas anatomi sistem integumen pada manusia. Jadi, kulit itu tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua itu dermis, yang ketiga itu hipodermis. Di sini yang pertama saya akan membahas yaitu tentang epidermis. Oke, epidermis itu berasal dari kata extrodem, terdiri dari beberapa lapis atau multi layer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda, yaitu sampai 400 sampai 600 pm. Untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75 sampai 150 pm untuk kulit tipis atau selain kulit dan kaki yang memiliki rambut. Epidermis terbagi atas 5 lapisan, yakni yang pertama, lapisan tanduk atau stratum corneum, yaitu lapisan yang paling luar dan terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Selanjutnya yakni stratum ludicium, yaitu lapisan sel gepeng tanpa inti dengan protoplasmanya berubah menjadi eleidin atau protein. Selanjutnya yakni lapisan granular atau stratum granulosum, yaitu 2 atau 3 lapisan gepeng dengan sitoplasma berbulir kasar dan terdapat inti di dalamnya. Selanjutnya yakni lapisan Malpighi atau stratum spinosum. Nama lainnya adalah Piccle cell layer atau lapisan akantha. Terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk poligonal dengan besar berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Selanjutnya yakni lapisan basal atau stratum germinativium. Terdiri dari sel berbentuk kubus tersusun vertikal pada perbatasan dermoepidermal, berbasis seperti pagar palisade, mengadakan mitosis dan berfungsi sebagai reproduktin, dan terdiri dari sel berbentuk kolumnar dan sel pembentuk melanin atau melanosit. Oke, yang selanjutnya yang kedua, ini saya akan membahas dermis. Jadi dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin.
Karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit, terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis atau kutan yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dermis adalah kolagen. Dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum retikular. Jadi di sini saya akan bahas stratum papillare, yaitu merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat dan longgar. Selanjutnya yaitu stratum reticulare yang lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat dan tak teratur. Di sini yang ketiga saya akan melanjutkan apa itu hipodermis. Jadi, hipodermis adalah salah satu lapisan dari beberapa lapisan yang terdapat pada kulit. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak juga, serta sel-sel kolagen. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel lemak di dalamnya. Lapisan ini mengandung jaringan lemak serta pembuluh darah limfe dan saraf-saraf yang berjajar sejajar dengan permukaan kulit. Oke, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni Novita Andriani. Perkenalkan, nama saya Novita Andriani, NPM 1901081022. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dari fisiologi sistem integumen pada manusia. Kulit mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelindung atau proteksi. Epidermis, terutama lapisan tunduk, berguna untuk menutupi jaringan tubuh di dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak yang menjadikan kulit tahan air. Yang kedua, penerimaan rangsang. Kulit sangat pekat terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Yang ketiga, pengatur panas atau termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi atau konstruk, serta resepsi yang keduanya dipengaruhi oleh saraf otom. Ketika terjadi perubahan suhu di luar, darah dan keringat kulit mengadakan penyesuaian seperlunya. Dalam fungsi masing-masing, pengatur panas adalah salah satu fungsi sebagai organ antara tubuh dan lingkungan. Yang keempat, pengeluaran atau ekskresi. Kulit pengeluaran zat-zat tertentu, yaitu keringat dari pori-pori keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Yang kelima, penyimpanan. Kulit dapat menyimpan lemak di kelenjar lemak. 6. Penyerapan terbatas. Hormon yang terdapat pada krim muka dapat masuk melalui kulit dan mempengaruhi lapisan kulit pada tingkatan yang sangat tipis. Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk ke dalam saluran pori-pori, merembes melalui dinding pembuluh darah ke dalam peredaran darah, kemudian beredar berbagai organ tubuh lainnya. Yang ketujuh, penunjang penampilan. Fungsi penampilan yang terkait dengan kecantikan, yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, dan bersih akan dapat menunjang penampilan. Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti bersih akan dapat menunjang penampilan. Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah, memucat, maupun kontraksi otot penegak rambut. Yang kedelapan, pembentukan vitamin D. Enzim di dalam hati dan ginjal memodifikasi prosedur dan menghasilkan kalsium berbentuk vitamin D yang aktif.
Kalsium. 8. Yaitu pembentukan vitamin D. Enzim di hati dan di ginjal memodifikasi prosedur yang menghasilkan katriol, pembentuk vitamin D yang aktif. Katriol adalah hormon yang berperan dalam mengoperasi kalsium makanan dan traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah maupun tubuh mampu memproduksi vitamin D. Namun, belum tentu memenuhi kebutuhan secara keseluruhan sehingga pemberian vitamin D sistematik masih tetap diperlukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Susi Novitasari. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang gangguan dalam sistem integumen. Ada banyak sekali gangguan pada sistem integumen ini, yaitu yang pertama salah satunya kanker kulit. Kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Jika tidak diobati dengan segera, maka kanker ini akan menyebar ke seluruh organ tubuh seperti kelenjar getah bening, tulang, jaringan lunak, dan lain-lain. Kemudian gangguan yang kedua yaitu penyakit lupus. Penyakit lupus adalah penyakit autoimun atau kekebalan tubuh yang terganggu. Normalnya, sistem kekebalan tubuh akan menjaga tubuh dari gangguan penyakit, virus, bakteri, dan bentuk lain yang berbahaya. Nah, dalam hal ini, penyakit lupus ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasi bahaya dan sebaliknya menyerang sel tubuh yang masih sehat dan merusak jaringan lunak seperti kulit dan organ lainnya. Gangguan pada sistem integumen berikutnya yaitu rubella atau penyakit campak. Penyakit rubella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang dalam sel di daerah tenggorokan dan paru-paru. Kemudian yang paling umum yaitu gangguan jerawat. Penyebab jerawat ini adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak kulit mati dan bakteri. Selanjutnya, gangguan hemangioma. Hemangioma adalah pertumbuhan daging atau kulit, tetapi bukan kanker yang tumbuh karena pertumbuhan jaringan darah abnormal. Hemangioma biasanya ditemukan dalam lapisan dari organ dalam seperti hati. Kemudian gangguan cold sore atau herpes simplex virus atau disebut dengan penyakit herpes. Cold sores adalah keadaan kulit melepuh berbentuk bulat berisi cairan yang biasanya tumbuh di sekitar mulut atau bagian wajah. Biasanya cold sore disebabkan oleh virus herpes. Kemudian selanjutnya gangguan psoriasis. Psoriasis ini adalah gangguan kulit kronis yang ditandai dengan bercak merah, terkadang menyerupai sisik pada kulit. Kemudian penyakit rosacea. Rosacea adalah gangguan kulit kronis. Penyebab rosacea masih tidak diketahui sampai sekarang. Dan yang ke-9 yaitu penyakit seborrheic eczema atau eksim seborrheic. Eksim seborrheic adalah suatu kondisi kulit, juga dikenal sebutan dermatitis seborrheic. Penyebab penyakit eksim ini yaitu pertama adalah produksi minyak sebum pada kulit yang berlebihan, dan kedua adalah jamur yang disebut Malassezia, dan yang terakhir yaitu gangguan hives atau urtikaria atau juga disebut dengan gatal alergi. Hives, urtikaria atau gatal alergi adalah perasaan gatal disertai timbulnya benjolan-benjolan kecil
pada kulit. Urtikaria ini biasanya disebabkan oleh reaksi terhadap pengobatan atau reaksi alergi terhadap benda yang menyebabkan iritasi. Baiklah, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.